Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa aidan qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa aidan qala khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli wa aidan qala khairun nas anfa'uhum lin nas. Alhamdulillah para bapak dan juga ibu-ibu, insyaallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selalu, dan insyaallah selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sama-sama bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sangat-sangat bahagia, di mana kebahagiaannya susah sekali, tidak mungkin terbayangkan. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la yakhturu fi qalbi ahadin aw kama qala. Kajian kali ini kisah seputar Nabi Musa alaihissalam, perjuangan politik Musa alaihissalam dari ancaman pembunuhan hingga tampuk kepemimpinan. Yang tadinya Nabi Musa alaihissalam sudah diprediksikan oleh orang-orang Mesir bahwa nanti yang akan menghancurkan singgahsana Fir'aun adalah anak yang terlahir dari Bani Israel. Maka kalau ada anak-anak Bani Israel laki-laki dibunuhlah. Tetapi Allah takdirkan bahwa Nabi Musa alaihissalam lolos dari pembunuhan tersebut, yang nantinya dengan izin Allah dapat menyelamatkan dari penindasan Fir'aun dan bala tentaranya. Kita mulai dari firman Allah di dalam surah Al-Qasas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah kepada Nabi Muhammad SAW tentang berita Nabi Musa dengan Fir'aun dengan benar liqaumi yu'minun. Siapa Fir'aun itu? Di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang baik untuk diikuti, kisah-kisah yang buruk untuk dijauhi. Ini rambu-rambu kehidupan dalam meniti hidup dunia agar di dunia bahagia, kemudian di akhirat selamat. Ada rambu-rambunya. Di antaranya adalah banyak dikisahkan
kisah orang yang baik dan kisah orang yang buruk. Yang baik di sini diantaranya kisah Nabi Musa alaihissalam, agar menjadi panutan siapapun yang membaca Al-Quranul Karim. Kisah yang buruk adalah kisah Fir'aun, agar menjadi panutan bagi orang-orang baik, jangan sampai mengikuti kerja-kerja seperti Fir'aun. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastar'ifu ta'ifatan minhum. Dulu Fir'aun itu berkuasa di muka bumi Mesir, sukunya suku Kipti. Kemudian penduduknya dipecah belah, dibuat kelompok-kelompok. Sebagian kelompoknya ditindas, yastad'ifu ta'ifatan minhum. Fir'aun itu menindas sebagian dari masyarakatnya, yang di sini adalah kelompok suku Bani Israel. Pendidikannya sangat-sangat dahsyat, susah dibayangkan untuk era sekarang. Yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Di antara bentuk penindasannya adalah karena Bani Israel juga sering menceritakan bahwa dulu ketika moyangnya yaitu Nabi Ibrahim terganggu ketika melalui Mesir oleh rajanya, kemudian Nabi mengatakan bahwa nanti dari anak keturunannya akan menghancurkan kerajaan Mesir. Cerita itu oleh Bani Israel diceritakan kepada orang Kipti, suku Kipti, suku Egypt, suku Kipti. Oleh bangsa Kipti diceritakan kepada Fir'aun bahwa nanti yang akan menghancurkan adalah anak cucu dari Bani Israel. Di sisi lain, sumber yang lain menyatakan bahwa Fir'aun mimpi ada sinar datang dari Palestina sampai ke Mesir. Semua terkena bahayanya, tetapi Bani Israel tidak terkena bahaya tersebut. Itulah akhirnya yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Dahsyatnya adalah anak laki-laki yang terlahir dari Bani Israel dibunuhnya, yang perempuan-perempuan dibiarkannya hidup. Bagaimana nanti jadinya kalau perempuan-perempuan banyak sekali, kemudian laki-laki sedikit sekali? Bagaimana nanti dampak masyarakatnya? Kemudian langsung diputuskan, innahu kana minal mufsidin. Contoh perusak itu adalah penguasa seperti Fir'aun. Kalau yang rusak itu misalnya wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, kepala rumah tangga, paling rumah tangganya agak rusak, paling itu pun kalau ngikutinya. Kalau yang rusak itu adalah kepala kampung, ya paling kampungnya agak rusak, itulah yang mau bermakmum kepada kepala kampung yang rusak. Yang tidak bermakmum ya tidak rusak juga. Bagaimana kalau yang rusak itu raja, maka seluruh kerajaannya akan terproses menuju rusak. Wal'iyadzubillah. Innahu kana minal mufsidin. Di sini Allah mengisyaratkan, sebab ketika ayat ini turun kepada para sahabat. Betapa dahsyatnya kalau seorang raja itu perusak. Bagaimana dahsyatnya kalau seorang raja itu jalan hidupnya membawa neraka. Itu. Nah, kemudian innahu kana minal mufsidin. Kemudian Allah berikan janji, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah. Nah, kemudian dikasih rambu-rambu. Itu cerita
dan cerita itu sudah berlalu bahwa penindasan itu adalah kadang-kadang bagian daripada tahap kehidupan untuk orang-orang tertentu yang pada waktunya akan berubah menjadi kemuliaan, kemenangan. Di sini Allah memberikan janji kepada kala itu Bani Israel, tapi janjinya sudah menjadi kisah dan sudah berlalu. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah. Kami akan berikan kelonggaran, kemenangan, karunia kepada orang yang tertindas di muka bumi. Ketika ayat ini turun mengkisahkan ketertindasan Bani Israel di bawah bimbingan Musa alaihissalam, harus berhadapan dengan Fir'aun. Pada waktunya nanti menang. Ketika ayat ini turun, yang sedang tertindas adalah Rasulullah bersama orang-orang soleh. Ini surat Makkiyah. Yang sedang tertindas adalah Rasulullah beserta para sahabat di Makkah. Mengisyaratkan berarti ada sesuatu yang tersirat, suatu masa yang tertindas itu menang, dan itu sudah menjadi cerita Rasulullah berhijrah menang. Ketika ayat ini sekarang kita sedang baca, ketika ayat ini sekarang sedang kita baca di Pondok Pesantren Al-Mu'min Ruqi di Indonesia, yang sedang tertindas adalah orang-orang soleh. Maknanya, kalau orang soleh berjalan sesuai dengan kesolehannya, sebagaimana Bani Israel berjalan dengan kesolehannya mengikuti Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana sahabat berjalan sesuai dengan kesolehannya mengikuti Rasulullah SAW, pada waktunya menang. Maka orang-orang sekarang, orang-orang soleh yang tertindas sekarang di pondok-pondok, di surau-surau, di masjid-masjid, di kampung-kampung, kalau mereka hidup sejalan dengan kesolehannya, pikirannya soleh, cita-citanya soleh, amalnya soleh, pada waktunya akan mendapatkan kejayaan. Terus pada waktunya pula akan menjadi pemimpin-pemimpin. Wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warithin. Kemudian Allah jadikan Bani Israel setelah tumbangnya Fir'aun pemimpin-pemimpin masyarakat, pemuka-pemuka di Mesir. Setelah Fir'aun dan sistemnya dan baratnya tumbang, tenggelam, setelah itu Mesir turun-temurun menjadi milik Bani Israel. Wa naj'alahumul warithin, kami jadikan mereka pemilik-pemilik, pewaris-pewaris. Dulu Nabi kita Muhammad SAW tertindas di Makkah, padahal Islam itu untuk 3: dipelajari, diajarkan, ditegakkan. Salat itu dipelajari, diajarkan, ditegakkan. Syariat Islam itu dipelajari, diterangkan, diajarkan, ditegakkan. Jangankan menegakkan syariat Islam, jangankan berjuang untuk menegakkan syariat Islam, jangankan sudah menegakkan syariat Islam, baru mempelajarinya saja, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, baru dipelajarinya saja, yang mempelajarinya mendapatkan predikat khairul mukminin. Orang mukmin yang paling bagus adalah orang yang belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, yang nanti turunannya diantaranya, turunan Al-Quran adalah diantaranya 4: mengajarkan akidah, mengajarkan syariah, mengajarkan ibadah, mengajarkan adab.
Turunan Al-Quran adalah mengajarkan keimanan. Turunan Al-Quran adalah mengajarkan syariah, hukum ahkam dalam Islam. Turunan Al-Quran adalah mengajarkan ibadah, bagaimana bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunan Al-Quran adalah mengajarkan adab, bagaimana berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada Al-Quranul Karim, berakhlak kepada para ulama, berakhlak kepada keluarga, berakhlak kepada tetangga, dan lain-lain. Itu mempelajarinya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Nah, kemudian Islam itu untuk dipelajari, untuk diajarkan, untuk ditegakkan. Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat mendapatkan Al-Quran dari Allah, dihafal. Al-Quran itu untuk dua, paling tidak, untuk dibaca dalam sholat dan untuk ditegakkan dalam kehidupan. Nah, kalau ilmu Al-Qurannya sedikit, dikhawatirkan nanti mengamalkannya pula sedikit. Kalau hafalannya Al-Quran juga sedikit, agak-agak dikhawatirkan nanti yang dipakai dalam sholat juga sedikit. Nah, maka Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan bagaimana menggunakan Al-Quran dalam sholat. Sholat dalam 1 rakaat, Rasulullah di era Madinah membaca surah Al-Baqarah, selesai lanjutkan An-Nisa, selesai lanjutkan Ali Imran, selesai baru rukuk. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu yang paling panjang saja dibaca dalam Al-Quran, apalagi yang paling pendek. Meskipun kali ini kita baru bisa mentauladani membaca yang pendek-pendek, tapi Nabi kita Muhammad SAW membaca Al-Quran yang paling panjang. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kemudian rukuknya membaca Subhana Rabbiyal Azim sepanjang hampir berdiri. Kemudian sujudnya membaca Subhana Rabbiyal A'la sepanjang hampir ketika rukuk. Ini menunjukkan Quran itu untuk dibaca di dalam sholat dan untuk tidak ditegakkan dalam kehidupan. Ketika Nabi kita Muhammad SAW masih tertindas di Makkah 13 tahun. Padahal Quran itu, Islam itu dengan akidahnya, Islam itu dengan syariahnya, Islam itu dengan ibadahnya, Islam itu dengan adabnya haruslah dipelajari, diajarkan, ditegakkan. Tetapi apa daya di Makkah tidak mungkin untuk menegakkannya. Sama kita di Indonesia ini. Kita hidup di Indonesia tidak sama dengan hidup di Amerika. Kita hidup di Indonesia tidak sama dengan hidup di Eropa. Kita hidup di Indonesia tidak sama dengan hidup di Australia. Karena kita mewarisi turun-temurun keislaman para orang-orang terdahulu hingga kita sekarang wujudnya mayoritas. Maka tuntutannya kalau di Eropa, Australia, Amerika dan lain-lain sebatas mendalami Islam, mengajarkan Islam, karena tidak mungkin ditegakkannya. Ibarat tidak mungkin para sahabat menegakkan Islam di Makkah kala itu, karena penduduknya tidak mendukung. Tidak mungkin Rasulullah, tidak mungkin para muhajirin yang berhijrah ke Ethiopia menegakkan Islam di situ, tidak mungkin, karena kerajaannya adalah Nasrani. Bahkan dalam referensi riwayat, selama para sahabat berhijrah di Ethiopia 14 tahun, ibarat tidak ada orang yang masuk Islam kecuali rajanya saja, Raja Najasyi. Selebihnya masih Nasrani. Jadi
Islam tidak mungkin ditegakkan di Ethiopia, tidak mungkin ditegakkan di Makkah, tetapi mungkin dua, dipelajari dan diajarkan. Nah, kemudian karena Islam tidak mungkin ditegakkan di Makkah kala itu dan penindasan luar biasa, maka Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Itulah awal mula tegaknya Islam di muka bumi. Kalau awal mula dipelajarinya Islam sejak Nabi kita Muhammad SAW menerima di bulan Ramadan surah Al-Alaq. Tetapi awal mula Islam ditegakkan kiranya pada tahun 624 Masehi, ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Mereka khawatir kalau nanti anak keturunan Bani Israel itu menumbangkan singgasana Fir'aun. Tetapi ternyata yang mereka khawatirkan muncul dari tubuh istana itu sendiri, karena takdir Allah Nabi Musa alaihissalam lolos, bayi Nabi Musa alaihissalam lolos dari ancaman pembunuhan. Itulah takdir Allah. Prosesnya adalah karena setiap anak bayi, anak lahir laki-laki, ketahuan itu Bani Israel akan dibunuh. Betapa sangat khawatirnya seorang ibu kalau melahirkan anak laki-laki kala itu. Nah, ternyata ibu Nabi Musa melahirkan anak laki-laki. Maka Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami wahyukan, kami ilhamkan kepada ibu Musa alaihissalam, an ardi'i, susuilah. Padahal di tengah-tengah anak Bani Israel ketahuan sembelih, tetapi perintah Allah, susukanlah. Fa idza khifti 'alaihi falqi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Kalau takut, padahal kalau menerima perintah Allah itu mana saja yang dipilih bagus. Kalau dialog antara Nabi Ibrahim dengan putranya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Dialog Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, wahai anakku, saya melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Padahal mimpi Nabi itu adalah wahyu. Maka apapun jadinya, Nabi Ismail menjawab, if'al ma tu'mar ya abati satajiduni insyaallahu minas sabirin. Silakan kerjakan, insyaallah saya nanti sabar. Akhirnya dikerjakan betul, Allah gantikan dengan kibas. Lah ini pilihannya ardi'i, susukanlah. Padahal ancamannya ketahuan bala tentara Fir'aun, sembelih. Atau informasi bocor, akhirnya ketahuan, sembelih. Tetapi Allah berikan pilihan alternatif lain. Fa idza khifti alaihi, kalau engkau khawatir keselamatannya, fa'alqihi fil yami, sudah, hanyutkan ke sungai Nil. Dua-duanya sama-sama berat.
menyusukannya juga berat, melepaskan anaknya biar ikut sungai juga berat. Tetapi perintah Allah asal dikerjakan ada sesuatu yang dahsyat. Kita perintahnya penak-penak, sholat jamaah, baca Quran dan lain-lain. Ini perintahnya susukan anakmu atau buang sungai Nil. Untuk menghadapi perintah Allah diperlukan keyakinan yang dahsyat. Saya hari-hari ini suka mendengarkan pengajian dari seorang mufti dari Zimbabwe, namanya Ismail Musa Meng, Mufti Ismail Musa Meng, lewat lewat HP. Pertemuan ini adalah pertemuan yang bagus. Kata beliau, we listen good word. Dalam pengajian kita mendengarkan kata-kata baik. Dengan kata-kata baik tadi menambah kemantapan iman. Nah, itu pengajian itu begitu. We listen good word. Kita dengarkan kata-kata baik. Dengan kata-kata baik itu akan meningkatkan keimanan. Al-Kisah. Melaksanakan perintah Allah itu perlu dorongan keimanan yang dahsyat. Tapi kadang-kadang keimanan kita mendorongnya untuk ke masjid lambat-lambat. Keimanan kita mendorong kita untuk berinfak 1.000. Keimanan kita mendorong kita untuk berinfak 5.000. Keimanan kita mendorong kita untuk berinfak 100.000. Beda-beda. Maka pengajian itu untuk meningkatkan keimanan. Nah, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar' inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya tinggalkan anak keturunanku di lembah dada tanaman. Kalau kita tinggal di Indonesia, dicampakkan sana, paling tidak nanti muncullah di situ ubi kayu. Lempar ke Wonogiri misalnya, muncullah di sana nanti pohon jati misalnya. Nah, ini kala itu biwadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang tidak ada taman. Kuncinya yang diminta oleh Allah, oleh Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, nanti mereka supaya menegakkan sholat. Kata Pak Mufti tadi, problem apa saja untuk mengatasinya adalah you have to develop your connection with Allah, gitu ngomongnya. Problem apa saja untuk mengatasinya adalah tingkatkan komunikasinya kepada Allah. You have to develop your communication with Allah, ngomongin. Tingkatkan berkomunikasinya kepada Allah. Apa itu? Di antara utamanya dengan sholat, zikir, baca Quran. Itu di antara cara untuk meningkatkan hubungan kita kepada Allah. Quran, zikir, sholat. Maka sholatnya Kanjeng Nabi Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Saya berhusnudzon insyaallah ini pengajiannya 10 orang ya bapak-bapak, panitianya 8 orang. Semangat panitianya 8 orang. Saya berhusnudzon nanti pada waktunya yang 8 panitia tadi, karena umumnya ada dari Mat Ali, pada waktunya bisa meniti jejak Nabi sholat malam Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kalau yang bapak-bapak, mbok-mbok, ya tetap bersemangat. Ya, adalah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, tidak ada tanaman. Kemudian Hajar menyatakan, adakah Tuhan Anda akan meninggalkan kami di sini? Masih barusan melahirkan, masih menyusukan, anaknya pun masih bayi. Tanya,
apakah Tuhan akan meninggalkan kami di sini? Ternyata Nabi Ibrahim tidak menjawabnya. Kadang-kadang sebaik-baik jawaban pertanyaan adalah kadang-kadang tidak menjawab, biar dijawab sendiri. Kadang-kadang wallahu alam, untuk menjawab pertanyaan ibu-ibu kadang-kadang tidak usah dijawab, nanti akan menemukan jawabnya sendiri. Akhirnya karena tidak dijawab, Sayyidah Hajar bertanya, Allahu amarona bihada, apakah memang Allah memerintahkan kita untuk begini? Anda menjenguk sebentar, anak masih kecil, terus tinggalkan pergi ke Palestina lagi, kita di Makkah, jenengan di Palestina. Allahu amarona bihada, apakah ini memang perintah Allah? Jawabnya pendek, na'am, ya. Langsung jawab gantian, idan layyudayyi'ana, kalau ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan membuat kita terlantar. Ini kudunya yakin itu. Ya Allah ya Rabbi, wah kalau Indonesia tuh meyakini perintah Allah, dahsyatnya luar biasa, tidak akan terlantar. Kalau pesantren kita meyakini perintah Allah, tidak akan terlantar. Mengikuti perintah Allah, tidak akan terlantar. Kembali, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa an ardi'i, silakan disusukan. Fa idza khifti 'alaihi falqihi fil yam, kalau khawatir campakkan saja ke dalam sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani, niki pripun niki? Ujian. Ya Allah, ujian. Menghadapi anaknya dikintirkan dalam laut, dalam sungai. Sementara bagaimana kalau nanti informasi bocor, ternyata anak yang dihanyutkan dalam sungai tadi adalah anak Bani Israel? Jadi dua kekhawatiran yang pertama, anakku selamat. Lah gimana dia masuk sungai? Anyutkan dalam sungai, selamat. Oh, itu sudah kekhawatiran yang sangat luar biasa. Tapi kita ini kadang-kadang justru di suasana berat itu dekat kepada Allah, tapi di suasana longgar kadang-kadang kurang dekat kepada Allah. Padahal mestinya hidup itu harus selalu dekat kepada Allah. Kemudian membayangkan kalau nanti selamat, seumpama setelah selamat kemudian dirunut ternyata anak Bani Israel, padahal sudah menjadi rahasia umum, anak Bani Israel laki-laki lahir bunuh. Tapi semua ancaman dunia ini tidak keluar dari wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Semua skenario perjalanan dunia tidak lepas dari semua adalah diatur oleh Allah. Ya, kemudian meskipun suasananya berat seperti itu, ibu Nabi Musa dipesani wala takhafi, jangan takut. Lah pripun mboten takut ini? Wala takhafi, bagaimana tidak takut? Berdasarkan akal, anakku dikintirkan. Berdasarkan akal dan mata ini dan telinga, saya sudah dengar bahwa orang bala tentara Fir'aun suka bunuh anak laki-laki Bani Israel. Meskipun rumitnya seperti itu, ini mau ikut kepala, mau ikut perasaan, mau ikut mata, mau ikut telinga, atau mengikuti hati yang memandangnya dengan mata iman. Pesan Allah tetap wala takhafi, jangan takut. Seperti tadi kata-kata istri, kata-kata Hajar, istri Ibrahim alaihissalam, idan layyudayyi'ana, kalau Allah perintahkan begini, pasti Allah tidak akan membuat kita terlantar. Sama dengan kata-kata Nabi Ismail,
if almatu maria abati satajudini insyaallah minas sabirin. Kerjakan, sembelih insyaallah saya nanti sabar. Yang terjadi di luar dugaan. Nah gitu. Begitu semestinya kita ini melaksanakan seluruh perintah Allah gitu. Wala tahzani, jangan takut, jangan sedih, padahal perintahnya serba pripun. Bagaimana tidak takut wong anakku dialirkan di sungai? Bagaimana tidak sedih wong saya harus berpisah kepada anakku yang masih kecil misalnya. Tetapi perintah Allah begitu. Nah, kemudian dijamin oleh Allah, inna radduhu ilaiki, nanti tak balik, nanti saya kembalikan ini anak, meskipun engkau lepaskan di sungai, nanti saya kembalikan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Inna radduhu ilaiki, bahkan mendapatkan prestasi yang luar biasa. Wa ja'iluhu minal mursalin, saya jadikan menjadi nabi. Kalau di kita ini yang dedoyo, di dunia kita ini yang dedoyo asal jadi soleh solehah niku pun top. Ya Allah, apalah gunanya seumpama berjuang menjabat sampai penjabat yang paling tinggi di dunia ning mboten soleh mboten solehah, kan bubar niku. Apa gunanya sekolah bermacam-macam kalau endingnya mboten soleh mboten solehah? Maka pondok kita ini melompat, langsung melompat, soleh, cerdas, mandiri. Pokoknya dadi apa saja yang penting soleh. Kalau soleh nanti kekayaannya berguna dunia akhirat, ngoten. Kalau soleh nanti ilmunya berguna dunia akhirat, ngoten. Kalau soleh nanti jabatannya berguna dunia akhirat, ngoten. Nek mboten soleh, semua umurnya membahayakan dirinya sebelum orang lain. Kalau tidak soleh, kekayaannya akan membahayakan dirinya sebelum orang lain. Kalau tidak soleh, jabatannya akan membahayakan dirinya sebelum orang lain. Loh, tapi kok mboten ketok niki orang mboten soleh-soleh kok ndak bahaya. Niku nami ini pun dipun istidraj, dilulu. Nah, baru nanti pas meninggal dunia langsung digotong malaikat, bahasa Jawanya ngoten. Nah, kemudian bagaimana ndak deg-degan, malah ketangkap oleh keluarga Fir'aun. Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Ternyata pripun yang dikhawatirkan terjadi. Anak tadi ditemui oleh ditemui oleh keluarga Fir'aun. Keluarga Fir'aun secara umum ini keluarga pembunuh. Fir'aun secara umum, Fir'aun dengan administrasinya, dengan manajemennya, ujung-ujungnya membunuh anak-anak laki-laki Bani Israel. Lah kok mereka yang nemu anakku? Pripun coba? Mau khawatir mboten angsal. Mau takut ndak boleh. Lah ndak takut gimana, yang saya khawatir ketemu. Nah itulah, Masya Allah, itulah ujian iman yang sangat luar biasa. Tetapi iman tetap harus menang. Sami. Nanti kalau udah agak gede, Nabi Musa sudah jadi nabi, sudah membawa Bani Israel, akhirnya sudah dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentaranya, dikejar-kejar sampai tepi Laut Merah. Nah ini ujian iman lagi, sampai Laut Merah, nyilem, melompat, mundur. Nah maka anak buah Nabi Musa bilang, inna lamudrakun, kita semua ketangkap kabeh. Karena depannya Laut Merah, belakangnya bala tentara Fir'aun. Nah di sini Ustadz imannya lebih tegar ketimbang santri misalnya. Pemimpin imannya lebih tegar ketimbang yang dipimpin misalnya. Apalagi Nabi, ketika anak buahnya bilang innala mudrakun, kita pasti ketangkap.
berdasarkan pikiran, berdasarkan pandangan, berdasarkan perasaan, ngoten. Depannya Laut Merah, belakangnya bala tentara Fir'aun. Tapi apa jawab Nabi Musa? Kalla, tidak mungkin. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Yang bersama aku itu Allah, mesti Allah tunjukkan jalan. Nah, langsunglah diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, terbelahlah lautan. Nah, itu keyakinan. Meskipun kita tidak mungkin baleni. Nah, itu khusus untuk Nabi Musa. Musa yang masih bayi ditemu oleh keluarga besar istana pembunuh tadi. Tetapi orang yang beriman itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling mendatangkan manfaat kepada manusia yang lain. Rumah rumah isinya banyak banget, tulanan HP kabeh. Tapi di situ ada orang solihah satu ngaji terus datangkan manfaat. Rumah bal-balan kabeh. Tapi di situ banyak orang soleh, langsung ngapal ke Quran, mendatangkan manfaat. Nah, di tengah-tengah singgasana Fir'aun itu ada Asiyah binti Muzahim. Ia ada termasuk toladannya orang yang beriman pula. Dia termasuk contoh orang yang beriman. Padahal ia adalah istri Fir'aun. Sedangkan manajemen Fir'aun dan administrasi Fir'aun dengan bala tentaranya, anak laki-laki Bani Israel bunuh. Tapi apa kata imra'atu Fir'aun? Wa qalat imra'atu Fir'auna qurratu 'ainin li walak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Ya Allah ya Rabbi, mahalnya kesolehan ibu-ibu yang solehah. Meskipun di tengah-tengah kedurjanaan, kesolehnya tetap bisa tegar. Maka wajarlah Pondok Nguruki soleh, cerdas, mandiri, dahsyat. Ya. Tapi kesolehan itu bukan hanya untuk menggagalkan rencana Fir'aun, tapi kesolehan itu sampai kepada mengantarkan Bani Israel menjadi pemimpin-pemimpin Mesir setelah tumbangnya Fir'aun. Kata istri Fir'aun, qurratu 'ainin li, ini menyenangkan. Anak kecil ini menyenangkan. Kalau dalam buku ada tulisan buku fikih tamkin. Di sini Allah melimpahkan rahmat, rasa rahmat, rasa kasih sayang dilimpahkan oleh Allah kepada istri Fir'aun untuk menyayangi Nabi Musa yang masih kecil. Itulah diantaranya cara Allah bagaimana menyelamatkan Nabi Musa. Dikaruniakanlah rasa sayang kepada istri Fir'aun untuk mencintai dan menyayangi Nabi Musa. Itulah cara Allah bagaimana menyelamatkan Bani Israel dari bayi yang masih kecil tadi. Maka qurratu 'ainin li, ini menyejukkan mata kita. La taqtuluhu, jangan dibunuh. Padahal manajemennya bunuh, administrasinya bunuh, bala tentaranya bunuh, tapi istrinya bilang la taqtuluhu, jangan dibunuh. Asa hikmahnya rasa sayangnya terhadap Nabi Musa yang masih bayi, yang Allah karuniakan rasa sayang tadi, mampu mempertahankan idenya untuk tetap membela bayi Nabi Musa agar tidak dibunuh. Qurratu 'ainin lilak walak, jangan dibunuh. Asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada, mudah-mudahan bermanfaat, ini nanti kita angkat menjadi anak. Mereka tidak merasa ternyata yang mereka khawatirkan itu akan muncul dari istana. Mereka tidak merasa, tidak memahami, tidak mengerti ternyata apa yang dia khawatirkan
itu muncul dari dari istana takdir Allah. Nah, itulah hikmah bagaimana Allah menyelamatkan Islam. Maka kalau kata Pak Kiai NU Gus Bah, Islam ini ono kowe tetap tegak. Dulu kita belum lahir Islam ya tegak. Nanti kita muda ada Islam tetap tegak. Jadi ujung-ujungnya yang berkeperluan untuk menegakkan Islam itu kita sendiri. Sebab ada kita, tidak ada kita, Allah akan menegakkan lewat orang lain. Buktinya sebelum kita lahir, Yaman dulu kala malah di negeri kita ada kesultanan Islam. Sebelum ada kita, ada wali-wali yang sangat masyhur. Jadi sebelum ada kita, Islam juga tegak. Dengan izin Allah tegakkan lewat orang lain. Maka kalau kita tidak menegakkan, ada juga tetap tegak lewat orang lain. Jadi menegakkan Islam dimulai dari mempelajari, mengajarkan, menegakkan, itu adalah kepentingan kita masing-masing. Sebab ada kita, tidak ada kita, itu Islam akan tetap tegak dengan izin Allah. Nah, kemudian plonglah suap ibu Nabi Musa. Ternyata yang dah dikhawatirkan tidak terjadi. Anak yang masuk kepada kelompok-kelompok pembunuh, ternyata ada satu yang membelanya, yaitu istri Fir'aun. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat la tubdi bihi laula arrabadna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Jadilah hati ibu Nabi Musa legowo, plong. Hampir-hampir dia bercerita, kalau tidak kami ikatkan dalam hatinya agar tetap menjadi orang yang beriman. Pripun coba, bagaimana bayangkan kalau ketika terjadi dialog langsung anak Nabi Musa masih bayi masuk ke istana, masuk dalam bala tentaranya Fir'aun dan punggawa-punggawanya. Gimana kalau saat itu ibu Nabi Musa yang sangat sayang kepada anaknya, sangat khawatir kepada keselamatan anaknya, keliru ngomong, itu anakku, coba. Ya ketahuan Bani Israel. Nah, maka ingkadat la tubdi, hampir ibu Nabi Musa keceplosan gawat. Saat ceplos itu gawat. Mestinya selamat iku anakku lah, berarti betul Bani Israel. Tapi Allah kuatkan hingga tidak lepas, agar ibu Nabi Musa tetap menjadi orang mukmin yang melahirkan anaknya yang mukmin, bahkan nabi. Nah, dah selamat di tangan dari Fir'aun, sudah lolos. Sekarang sudah jaminannya ada pada istri Fir'aun. Semua dibuatnya bisa tidak berkutik, karena semua mengikuti perintah Fir'aun, sementara Fir'aun terkalahkan oleh istrinya yang solehah. Nah, dah clear. Nah, sekarang langkah baru untuk ibu Nabi Musa. Wa qalat li ukhtihi qussi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Ibu Nabi Musa bilang sama kakaknya Nabi Musa, pantolah dari jauh, yang orang-orang tidak ngerti kalau dipantau. Takdir Allah, biasanya kalau anak kecil masih bayi, disusukan ibunya ya mau, disusukan buliknya ya mau, disusukan budenya ya mau, disusukan orang tidak dikenal pun ya mau. Tapi untuk Nabi Musa tidak mau. Wa harramna 'alaihil maradi'a min qabl. Kami cegah Nabi Musa tidak mau disusukan siapapun juga. Nah, disitulah kakak Nabi Musa masuk, langsung memberikan ide
Faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Langsung ketika ibarat istri Fir'aun, ibarat bahasa saya kebingungan, anak ini tidak mau disusukan. Kulo deben nate suka berburu, burung-burung bagus saya berburu nanti untuk lauk. Tapi karena bagus toh tidak dibunuh, tidak disembelih, dikasih susu. Ternyata tidak mau minum, tidak mau makan, 2 hari mati. Nah ini Musa bayi, baby Musa yang masih bayi tidak mau disusukan. Ibarat kalau bahasa saya, betapa risonya Imro'atu Fir'aun kalau boleh risau. Betapa pula risonya Fir'aun ketika melihat istrinya risau, kalau memang risau. Betapa pula suasana masyarakat kalau anak asuhnya si raja tidak mau minum, ikut melu-melu risau misalnya. Nah, di masa-masa yang seperti itulah muncullah lakonnya kakaknya Nabi Musa. Hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu. Mau aku tunjukkan ada sebuah rumah, nanti bisa mengurusnya. Dia betul-betul jujur. Kalau bilang saya kakaknya, selesailah cerita. Kalau dia bilang keperucut, saya tunjukkan ibunya, selesai cerita. Nah, kadang-kadang perjuangan itu kadang-kadang perlu ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman fa inna kulla dhi nikmatin mahsudun. Mintalah kepada Allah dalam mengurus perkara itu dengan hati-hati, dengan rahasia-rahasia, dengan senyap-senyap, karena orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah suka-suka ada orang yang mendengkinya, ada orang yang irinya. Nah ini senyap-senyap. Nah kemudian akhirnya betullah disusukan oleh ibunya sendiri. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sampai di sini dulu. Ini sudah bukti bahwa tadi kami kembalikan ia kepada ibunya agar senang mata hatinya dan agar tidak sedih, dan agar dia tahu bahwa janji Allah itu benar sama kita. Kalau kita tahu bahwa intansullah yansurkum, kalau kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian, itu benar. Kalau kita dengar ihfadillah yahfadka, kalau engkau menjaga agama Allah, Allah akan menjagamu, keluargamu, anak cucumu dan lain, itu benar. Nah, cerita Musa ini adalah baru kemarin disuruh ngenterkan ke sungai, la takhafi wa la tahzani, jangan takut, jangan sedih. Inna raduhu, nanti tak balik, no, saya kembalikan. Terus langsung by prosesnya ceritanya pendek tapi ngerinya setengah hidup. Ceritanya pendek sekali tapi mengkhawatirkannya luar biasa. Anak lepaskan di sungai, langsung masuk bala tentara. Lah kemudian baru masuk ke istri Fir'aun, agak lega. Nah baru sampai ke kami kembalikan kepada ibunya agar ibunya tenang, wala tahzan, dan tidak sedih. Senang tok mboten cukup, kemudian tidak sedih tidak cukup. Yang ketiga, wali ta'lama anna wa'dallahi haqqan. Ini yang terpenting lagi adalah agar memahami janji Allah itu benar. Hidup di dunia senang tok tidak cukup. Hidup di dunia problem selesai, tidak susah, tidak sedih, tidak cukup. Harus sampai kepada tingkat janji Allah itu benar. Wali ta'lama anna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sudah dikasih tahu, kebanyakan manusia tidak tahu bahwa janji Allah itu benar. Nah dari sini
nanti pada waktunya Nabi Musa besar di istana Fir'aun, sebab besar di kampung dengan besar di kalangan istana akan berbeda. Sama dengan anak besar di SD sama besar di SDIT akan beda. Sama anak dewasa besar di UGM dengan besar di Mahatali akan beda. Sama dengan anak misalnya besar di pesantren sampai sepuh sampai tua sama besar di Istana Republik Indonesia akan beda. Nah, Nabi Musa besar di istana Fir'aun, setelah besar Allah berikan ilmu, kemudian Allah terlibat, Nabi Musa terlibat bunuh orang karena Bani Israil berkelahi dengan tentaranya Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa membantu sukunya, ditempelengnya lah anak Mesir tadi terus mati. Akhirnya Nabi Musa dalam perburuan. Akhirnya Nabi Musa menghindar, ketemulah rumahnya Nabi Syuaib. Kemudian lama-lama dinikahkan dengan salah satu anaknya Nabi Syuaib. Kemudian mendapatkan perintah untuk berdakwah, kembali mendakwai Fir'aun. Fir'aun menentang. Akhirnya Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam. Kemudian akhirnya Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah lewat menyeberang lautan dengan cara Allah. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya ikut-ikut Nabi Musa, ternyata tidak pantas ikut, sampai tengah laut tenggelam. Disitulah maka selamatlah Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya, tumbanglah kekuasaan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka masa-masa berikutnya Mesir menjadi milik Bani Israel bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Tidak dikisahkan apakah Nabi Musa jadi raja, tidak dikisahkan apakah Bani Israil jadi raja, tapi yang dikisahkan adalah mereka dijadikan oleh Allah a'immatan yahduna bi amrina. Mereka dijadikan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang menunjukkan kepada perintah Allah, dan mereka dijadikan pemilik atau pewaris kerajaan Mesir. Demikianlah kali ini kajian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi wa amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.